Halo Univibes, spill the tea, spill your dreams. Yeay! SNBP tuh sering banget dibilang sebagai jalur hoki. Tapi sebenarnya bener nggak sih buat lolos SNBP itu cuma butuh keberuntungan atau ada persiapan dan strategi di baliknya? Nah, kali ini aku, Fadia Saharani, bakal bahas itu semua sama kakak-kakak keren nih. Mereka berhasil lolos di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP. Yuk kita kenalan dulu. Boleh silahkan perkenalan diri dulu Kak. Halo, nama aku Fauzan Febriansyah. Aku dari Universitas Gadjah Mada. Dulu lulus dari Semanis di tahun 2024 dan alhamdulillah sekarang ada di program studi Teknologi Rekayasa Internet Universitas Gadjah Mada. Kenalin, aku Muhammad Farid Fiansyah, biasa dipanggil Farid. Sama juga lulusan 2024 dan kebetulan sekarang kuliah di Undip Teknik Elektro. Oke, nah setelah berkenalan tadi, kita langsung aja masuk ke segmen yang pertama, yaitu story time. Nah, di segmen ini kita tuh pengen denger langsung gimana sih ceritanya perjalanan kakak dari awal di SMA sampai akhirnya lolos lewat jalur SNBP. Gimana nih Kak? Silahkan Kak Fozon dulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Tadi cerita dari awalnya, dari awal bisa sampai lulus ke SNBP itu gimana. Jujur nih guys, jujur izin nih. Izin nih. Dulu dari SMA itu emang dari semester 1 dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu aku nggak pernah nyangka akan lolos ke UGM tuh nggak pernah nyangka. Ya siapa sih yang nyangka ya? Iya, betul Iya, betul. jujur nggak nyangka gitu guys. Dan emang pas kelas 10 itu aku nggak paham kenapa tiba-tiba nilaiku itu naik gitu loh. Tiba-tiba nilaiku, bagus aja gitu dan alhamdulillah memang bertahan sampai ke kelas 11 dan kelas 12 dan alhamdulillah juga sempat pada saat itu, 3 kali berturut-turut jadi paralel 1 untuk semester 2, semester 3, dan semester 4. Itu berarti kelas 10 1 semester dan kelas 11-nya 2 semester itu dapat paralel 1. Kalau menurutku itu sesuatu yang cukup unexpected karena aku sendiri tidak seambisius itu untuk mengejar nilai ataupun mengejar akademik. Karena pada saat itu juga aku sering, keluar, sering berkegiatan aktif di luar, lomba, organisasi dan lain-lain dan kadang akademik pun nggak terlalu terurus gitu. Apalagi pas kelas 12 itu aku rasa nilaiku juga lebih turun dibanding ketika saat kelas 10 ataupun kelas 11. Tapi, pada saat itu juga alhamdulillah masuk di eligible keberapa ya aku lupa gitu, tapi masuk eligible untuk SNBP Padia. Nah, pas itu aku bingung jujur pada saat itu bingung karena, eee, keinginanku itu banyak yang bersebelahan gitu dengan apa yang sekarang aku tekuni. Banyak yang memang nggak sesuai dengan, passion, tapi kadang itu yang memang menuntun kita ke jalan yang tidak diduga-duga dan dengan izin Allah juga alhamdulillah bisa akhirnya memantapkan diri untuk masuk ke program studi Teknologi Rekayasa Internet di Universitas Gadjah Mada dan aku nggak pernah menyesali apa yang pernah aku lakukan pada saat SMA. Kayak mungkin gitu sih gambaran singkatnya. Oke, lanjut boleh Kak Farid. Oke, story time ya. Jujur kelas 10 tuh kayak ya belum mikirin SNBP juga, karena kelas 10 kan masih zaman-zamannya after Covid kan, dan itu pun setengahnya Covid. Jadi kayak males aja, masih males sekolah gitu. Sekolah tuh ya sekolah aja. Cuma ya tetap maksudnya agak ya niatnya sedikit lah, karena itu after Covid banget, jadi masih kebawa vibes gak enaknya gitu loh. Nah, mulai ngurusin itu kelas 11 sampai 12. Kelas 11 itu kan yang namanya SNBP kan banyak orang tahu lah, kayak sertifikat itu penting kan. Makanya ada yang namanya aku dikenalin sama yang namanya OSN. Itu kebetulan waktu kelas 10 itu yang ngajar informatika itu Bu Indi. Nah, aku diajak untuk ikut OSN informatika tersebut. Jadi, ya udah aku ikut kan lumayan kalaupun ya ibaratnya hoki-hokian aja sih, kalau kalau ya serius dan bisa juara kan sertifikatnya bisa kepakai gitu kan buat SNBP, biar nggak usah sekolah dengan serius lagi gitu kan, nggak perlu ngejar paralel 1 kayak sebelah ini. Nah, jadi habis itu kelas 10, kelas 11 itu fokus OSN aja, kayak
nyari tuh sertif, ya kelas 10 gagal sih karena kaget juga, nggak tahu juga gimana rasanya olimpiade, itu first time olimpiade akademik, sebelumnya aku selalu ikut yang non akademik. Nah, yang pertama itu gagal, kelas 11 itu ada teman-temanku juga, terutama Mardika itu yang ngebantuin banget aku bisa belajar bareng gitu kan. Jadi di kelas 11 alhamdulillahnya bisa dapat juara 2. Tapi itu sertif kabupaten. Di provinsi ya kita perwakilan Semanis gagal semua sih jujur. Nah, terus karena ya itu menurutku masih kurang sih sertifikatnya. Jadi ya aku lanjutin lah dengan ngejar nilai-nilai. Nah, ngejar nilai-nilainya itu aku sebenarnya gak bisa seambis itu, cuma di IPA 2 ini menurutku agak kompetitif banget. Jadi kayak ya aku jadiin saingan juga, jadiin rival tapi nggak terlalu gimana-gimana, tetap sehat gitu saingannya, nggak sampai kalau kalah ya sampai sedepresi itu, enggak. Cuma maksudku itu jadiin aku acuan kayak harus lebih serius lagi, kalau mereka bisa kenapa aku enggak gitu kan. Jadi untuk kejar aku ranking jadi top 3 gitu, aku kejar. Aku berhasil dapat sebenarnya waktu di kelas 11 itu pertama kali gitu kan. Nah terus karena ada OSN lagi jadi turun lagi rankingnya dan kelas 12 sama, stay. Nah, itu pun kenapa aku bilang compare, karena waktu kelas 12 semester 5 itu ranking 3-nya itu ada 3. Itu bener-bener nilainya sama dan kebetulan aku salah satunya. Terus untuk milih jurusannya itu awalnya aku emang kayak nggak tahu juga, kelas 10 belum mikirin juga, terus kelas 11 udah mikir, tapi nggak tahu nih bakal SNBP atau SNBT. Jadi jurusannya itu tergantung aku ngambilnya nanti. Nah kemudian karena udah lumayan jadi ya aku otomatis nyobain SNBP dulu. Di SNBP aku kayak milih waktu itu juga bareng sama Ojan, jadi kayak sambil mikir dengan gimana caranya tetap idealis tapi bisa realistis gitu kalau bisa kan. Nah terus dapat tuh kebetulan ada yang namanya aku sempat pernah disuruh ngerjain project KIR. Itu tong sampah otomatis itu kalau kalian tahu itu pakai microcontroller, itu pakai Arduino. Nah, di situ kayak mulai deh ada ketertarikan untuk yang namanya keelektrikan tapi ada programmernya. Karena aku sebenarnya background-nya programmer kan, kalau kalian tahu juga. Nah, jadi aku lebih suka yang praktikal, makanya aku lebih milih teknik elektro. Terus di Undip ini kebetulan dia punya kayaknya jangan jelasin dulu lah. Ya udah, pokoknya eh kenapa milih itu karena kelas 12 ini changing banget, aku tiba-tiba suka dengan hal-hal tersebut yang praktikal berbasisnya, jadi enggak ngambil yang namanya jurusan-jurusan lain. Nah, kenapa Undip? Karena ya maunya Undip, karena yang lain aku gak kepikiran untuk ke situ, jadi aku maunya ke Undip, jadi aku milih itu. Mungkin itu saja sih, dan itu pun kayak segambling itu karena aku cuma milih satu pilihan, karena itu kan ada 2 pilihan SNBP. Cuma kayak, ya udah kalau Undip gak mau nerima, ya udah kan, siapa yang mau juga kan, maksudku kalau dia nggak butuh, ya udah aku pun nggak mau kalau gitu, kalau dia sangat sok jual mahal gitu kan si Undip ini. Jadi aku langsung aja pilih satu aja dan ya keterima, ya gitu ceritanya. Oke oke, setelah mendengar dari ceritanya Kak Fauzan sama Kak Farid, berarti emang, buat mencapai ke titik yang sekarang nih, pasti ada tantangan dan hal-hal yang harus dihadapi dulu ya kan, Kak? Nah, berarti Kak Farid, milih jurusannya itu sesuai dengan passion ya, betul, Kak? Betul betul. Oke, berarti gimana nih kalau Kak Fauzan? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya, aku nggak bisa aku nggak bisa bilang kalau apa yang sekarang aku pilih itu nggak sesuai passion. Tapi memang nggak ada yang berekspektasi aja pas aku SMA aku akan milih jurusan teknologi rekayasa internet. Karena dulu aku, sering ikut lombanya itu bidang sastra dan nggak ada yang nyangka orang-orang aku masuk ke bidangnya teknik gitu. Apalagi melihat track record aku jadi ketua organisasi, jadi aktif, itu sosum banget nggak sih guys? Maksudnya kayak, Betul betul betul. damn, itu terlalu mencirikan bahwa ini orang sosial banget nih. Ini lu harus masuk soshum. Cuman pada saat yang bersamaan gitu, aku juga berpikir kalau, prospek dari prodi sosum itu menurutku kurang ada yang cocok dengan aku. Kurang ada yang cocok dengan gua nih, gitu. Jadi kayak, eee, kayaknya aku akan skip dan ngedrop, pilihan-pilihan, yang berbau sosum gitu. Terlebih prodi-prodi sosum, apalagi di kampus-kampus top,
itu sangat sulit untuk ditembus karena pesaingnya bukan cuma dari Sosum aja, tapi juga banyak dari Saintek dan itu yang membuat aku berpikir 2 kali untuk linjur dari Saintek ke Sosum. Dan pada akhirnya kenapa aku bisa milih teknologi rekayasa internet, karena jujur aku pengen sesuatu yang beda. Siapa yang tahu ada prodi teknologi rekayasa internet di UGM? Gak ada. Jujur aku nggak tahu, Nggak Kak. tahu kan? Jujur aku nggak Nggak ada tahu. yang tahu kan? Aku ini eee, pada saat itu aku mikirnya kayak, "Wah keren juga nih gua bisa masuk prodi indie yang nggak ada yang tahu orang-orang," gitu. Kayak okelah elektro cukup banyak ya, maksudnya, oh orang-orang paham. Teknik apa? Teknik elektro. Nah, aku pada awalnya pengen masuk teknik telekomunikasi, yang mana teknik telekomunikasi ini banyak orang juga nggak pada tahu apa sih telekomunikasi gitu, padahal itu sebenarnya turunan juga ya dari elektro gitu. Pada saat itu pengen masuknya telekomunikasi ITS, sempat ada dalam list prodi yang ingin aku ambil di SNBP. Tapi pertimbangannya pada saat itu karena aku lewat jalur SNBP, eh, yang mana faktornya banyak gitu, dari mulai sekolah, alumni, nilai dan lain-lain gitu. Dan pada saat aku lulus tahun 2024, telekomunikasi ini terbilang program studi yang cukup baru di ITS dan biasanya gitu, ini tergantung sih, ini nanti mungkin akan kita bahas kali ya. Nanti, biasanya itu prodi baru, jarang menerima dari sekolah yang antah berantah. Sorry, semanis bukan berarti antah berantah guys, tapi yang dimaksud di sini adalah Semanis itu menurutku kurang dikenal di universitas-universitas ternama di Indonesia. Jadi itu yang membuat akan sulit apabila ada program studi baru, kita masuk lewat SNBP. Itu akan lebih sulit dibanding jurusan yang memang lebih sudah lama akreditasinya sudah bagus gitu. Dan sebagai cadangan, pada akhirnya aku memilih teknologi rekayasa internet di UGM, yang mana kampusnya masih oke dan prodinya masih relate sama yang aku pengen cari yaitu telekomunikasi dan itu masih satu linear gitu. Jadi bukan berarti tadi pertanyaannya kembali lagi apa aku passion? I'm passionate in this topic. Aku passion di topik ini. Tapi orang-orang nggak berekspektasi aja bahwa aku masuk ke prodi ini gitu. Oke, oke. Berarti emang perjalanannya tuh nggak mudah ya, guys. Pasti ada tantangan yang harus dihadapi dulu. Betul banget tuh Fadia. Ya nggak Farid? Gimana Rid? Tantangan. Lah kan udah. Oh iya. Tantangan apa coba? Bener. Ya lanjut. Ya, nggak apa-apa, tantangan Nggak apa-apa, apa? tantangannya banyak ya Rid. Tanya aja, tanya. Butuh ditanya coba. Oke, oke. Ya ini seperti itu guys, lanjut lah. Pertanyaan selanjutnya apa nih Fadia? Ya nggak apa-apa lanjut Iya, aja. iya. Kita buat santai aja ya guys ya. Kalau kita kaku banget gak enak. Iya, heeh. Kamu Oke, gimana oke, sih? oke. Nah, kita lanjut ke segmen yang berikutnya aja ya, yaitu di tips dan trik di SNBP. Oh, tips and trick. Oke. Oke, oke. Gimana nih Kak, nih yang pertanyaan pertama nih, apa strategi utama Kakak dalam menjaga nilai rapot agar tetap stabil dari kelas 10 sampai dengan kelas 12? Wah inilah jadi valid sih guys. Ini harus tanya ke Farid. Gimana? Strategi mempertahankan nilai rapot. Sebenarnya nggak bertahan-tahan banget. Aku juga pernah naik 1, turun 1, udah mentok di itu aja rankingku. Terus nilai emang selalu naik sih. Cuma entah ya, yang kalau mempertahanin yang lain tuh mungkin oke lah. Cuma yang agak riskan ini sebenarnya nilai biologi sih. Emang kenapa Kak nilai biologi? Biologinya besar banget, ya Jan. Besar banget. Dia dari kelas 10 udah besar banget. Cuma kayak itu harus ngejar banget sampai kalau aku biasanya kalau kayak gitu ya, misalkan agak nggak yakin gitu, misalkan udah di akhir ujian. Nah, aku sama temenku itu biasanya bakal ngehubungin gurunya kayak, "Bu, nilaiku aman nggak? Nilaiku naik nggak? Atau nilaiku turun malah." Nah, kalau turun ya kita bisa minta tugas tambahan. Mungkin kalau dibolehin gitu kan, kita tinggal minta tugas tambahan. Nah, kalau udah aman ya bersyukurlah tinggal liburan gitu kan. Nah, mungkin itu buat apa ya, mikirin nilainya. Tips mempertahaninnya kayak sekolah biasa sih sebenarnya. Aku sekolah itu kalau gak punya rival sebenarnya kurang asik sih. Makanya ya tiap di sekolah itu pasti aku kayak ngelihat temenku dulu kayak dia bakal misalkan biasa di kelas kan ada kayak nilai tambahan gitu kalau maju atau kalau menjawab sesuatu. Nah, kalau dia iya, ya udah otomatis aku juga terpacu untuk iya karena nggak mau dong aku kalah sama dia kan. Jadi selalu kayak gitu otomatis. Nah, untuk ujian tuh aku biasanya tiap ini ulangan harian dulu deh. Kalau ulangan harian tuh aku nggak bisa yang namanya belajar sampai selama mungkin gitu. Kayak aku cuma malam doang, pagi sampai di jam
ujiannya itu aku nggak boleh yang sama sekali ngebuka mata pelajaran itu. Kayak soalnya aku pernah ngalamin malam aku udah belajar, udah oke nih, udah siap, udah pede banget gitu kan. Pagi tiba-tiba temanku nanya kayak, rumus yang ini apa ya? Nah udah tuh, abis itu langsung ngeblank dan nilaiku malah ngedown. Jadi makanya aku tipe orang yang kalau mau ujian nggak bakal ngumpul sama anak-anak yang lain karena itu mempengaruhi pikiran banget. Karena ya itu tadi udah belajar di malamnya kok, jadi itu udah cukup menurutku. Itu ulangan harian. Kalau ujian semester ya otomatis mirip sih sebenarnya. Cuma ya mungkin agak dikejar lagi aja kayak karena biasanya aku belajar dari ulangan harian sebelum-sebelumnya dan tergantung kisi-kisinya juga. Jadi sebenarnya sewajarnya manusia aja lah ya menjaga mempertahankan nilai kayak gitu-gitu. Kayak murid normal biasa aja sih menurutku. Ya, jangan. Oke, ini langsung Fadia. Boleh langsung. Oke, kalau dari aku sendiri, aku jujur kurang lebih mirip sama yang Farid tadi udah sampaikan ya. Tadi benar-benar kayak jujur guys, aku selama SMA tuh nggak yang benar-benar ambis gitu loh guys. Kayak orang-orang melihat aku, Jan ini gimana? Gak tahu, gue nggak tahu jawabannya. Ya, ini biar imut. Oke, oke. Anyways guys, jadi aku dulu pas SMA tuh nggak seambis itu loh guys. Jadi kayak kalau ada orang-orang yang bilang kayak, aku sering banget dibilang kayak, Ojan mah udah bisa, Ojan mah udah gampang lah, gampang kamu belajarnya gimana. Guys, aku nggak gitu loh. Kayak banyak yang berekspektasi bahwa seorang Fauzan seharusnya bisa menyelesaikan ini. Dan itu sebenarnya pressure juga ke aku sendiri karena uh, aku dituntut untuk bisa oleh environment, oleh lingkunganku itu harus dituntut untuk bisa. Sementara aku sendiri usahanya itu sebenarnya nggak semaksimal itu. Tapi yang jadi nilai plus menurutku adalah kegigihan. Bukan berarti kamu harus pintar, tapi kegigihan untuk melaksanakan tugas-tugas untuk belajar. Nggak perlu tiap hari kamu harus belajar. Menurutku nggak usah. Karena itu bukan tipe belajarku sih. Kayak aku lebih suka belajar satu kali, tapi benar-benar fokus dan itu langsung masuk gitu. Ataupun sedikit aja, tapi tiap hari. Sedikit tapi tiap hari atau satu kali tapi fokus dalam satu materi aja. Jadi itu membuat aku lebih masuk. Dan menurutku dibanding kita mempelajari mempelajari hal-hal yang sudah di surface itu apa ya bahasanya? Sudah ada di atas gitu. Kita harus pelajarin juga dari rootnya, dari bawahnya, dari dasarnya terlebih dahulu. Ketika kita udah paham dasarnya, sudah tahu poinnya apa sih dari pelajaran dan materi ini, insya Allah kedepannya tuh akan lebih mudah untuk memahami. Dan untuk mempertahankan nilainya, jujur tadi seperti yang Farid bilang ya, itu banyak bisa didapatkan lewat kayak kalian nanya, reach out gurunya, reach out jatuh, reach out pengajar-pengajar yang lain itu kayak, Bu, apa sih yang kurang dari saya? Bu, apa sih yang selama ini saya kurang gitu. Minta feedback, minta evaluasi. Bukan cuma dari diri sendiri, tapi evaluasi dari guru itu juga penting. Karena guru yang tahu kita tuh sejauh mana. Guru yang tahu kita tuh sejauh apa sih menangkap materi ini. Dan menurutku feedback dari mereka itu penting buat evaluasi kita supaya kita bisa meningkat. Bukan hanya mempertahankan, tapi juga meningkatkan apa yang sebelumnya kita kurang. Dan untuk cerita sedikit, mungkin dulu pas SMA aku juga nilai itu pada semester 1, aku jujur nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba besar. Padahal aku nggak seambis itu untuk melakukan banyak hal gitu ya. Dan memang selalu naik. Dan ada satu waktu di mana itu turun drastis sebesar 6-8 poin. Itu pelajaran seni budaya kelas 11. Itu sangat membuat turun. Walaupun seni budaya itu kan bukan sesuatu yang aku pengen fokusin ya, tapi tetap aja itu sesuatu mental breakdown kayak di saat yang lain trennya naik, ini turun sendiri, ini anomali gitu. Tapi pada akhirnya aku reach out gurunya gimana kira-kira bisa memperbaiki nilai tersebut. Jadi yang penting itu adalah komunikasi antara teman juga itu bisa memberikan nilai dan feedback kepada kita dan juga ke gurunya gitu.
sekiranya apa yang bisa kita tingkatkan dan apa yang bisa kita evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan. Itu sih. Oke, setelah mendengar dari cerita Kak Farid sama Kak Fauzan, ada 3 kunci nih guys di sini, yaitu yang pertama konsistensi, harus konsisten, harus gigih dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, ada juga ya guys, yang kedua itu ada nge-reach out guru buat minta feedback dan intinya kita tuh harus kayak gimana gitu kan di kelasnya biar mendapatkan nilai yang bagus gitu loh. Nah, yang terakhir kita harus menjaga komunikasi sama teman dan juga guru, seperti itu. Ya kan Kak, betul Kak? Ya, pada intinya, kita harus, eee, terbuka dengan semua penilaian karena kita nggak bisa nilai diri kita sendiri hanya dari kacamata kita pribadi, tapi kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan orang lain yang merasakan apa yang dilalui gitu. Tapi jangan dibuat serius banget gitu, paham nggak sih? Jangan terlalu sinau 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 gitu. Santai gitu ya, santai, Santai santai, santai, santai. ikuti Oke, alurnya oke, siap ikuti banget. alurnya tapi jangan sampai tenggelam, gitu. Yang penting jangan terlena gitu Betul, nggak sih? Gitu. betul, Oke, betul. oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih strategi memilih jurusan di pilihan pertama sama yang kedua? Ambil yang beresiko atau yang kayak aman-aman aja gitu loh? Ini mau siapa dulu nih? Boleh, boleh Kak A Farid dulu boleh? oh, Kak Farid Boleh, dulu. boleh. Strategi milih jurusan ya tadi. Itu berarti lebih ke apa, prioritas jurusan gitu atau gimana? Iya, betul, betul. Kan kadang bingung nggak sih Kak, ini pilihan pertamanya enaknya yang ini atau yang ini ya gitu loh. Takut takut Oh, salah naruh pilihan gitu ya loh. ya ya, oke. Menurutku yang pertama itu yang harus paling atas banget itu, eee, idealis sih, idealis. Kayak kalian tuh bener-bener maunya di mana, passion-nya di mana. Jangan sampai kayak, "Duh nilaiku segini," terus kayaknya nggak bisa deh, jangan mikirin itu dulu. Itu buat pilihan jurusan pertama ya, harus bener-bener yang paling kalian mau gitu, yang kalian siap jalani untuk ke depannya. Karena kuliah sampai nanti kalian dewasa juga, ya itu karena pilihan jurusan kalian itu tadi. Nah makanya, taruhlah pilihan paling atas. Nah pilihan kedua boleh mulai ke yang namanya idealis dan realistis. Coba cari deh misalkan kalau jurusan itu terlalu sulit, ya mungkin cari yang PTN-nya agak ngedown dikit gitu misalkan, ya sejatuh-jatuhnya minimal top 10 gitu misalnya. Nah itu okelah, itu taruh di pilihan kedua gitu. Jadi ada realistisnya, itu masih kalian pikirin gitu, masih bisa masuk enggak. Yang ketiga itu biasanya kayak misalkan kalau tadi apa sih, tadi univnya yang diturunin. Nah sekarang coba ada jurusan lain nggak yang tapi passion kamu juga, cuma PT-nya di top gitu. Itu boleh dipertimbangin, itu ketiga. Yang terakhir itu ya kalian gabungin idealis sama realistis. Kalian cari, jurusan yang paling kalian mau dan, sesuatu yang kayak jurusan sama univnya tuh masih masuk akal gitu kalau kalian bisa dapetin gitu. Kan sekarang juga banyak kayak strategi milih jurusan, milih univ, itu kayak kalian bisa ngitungin rapot, bisa ngelihat sertifikat kalian atau ngelihat track record alumni kalian, kayak mungkin ya bisa dipertimbangin lah itu buat kalian milih jurusan. Jadi menurutku ya tadi, 4 tadi sih untuk urutannya. Nah untuk pilihan 2 pilihan satu nih, aku pernah dulu dilema yang namanya pilihan satu nih apa harus lebih tinggi gitu dari pilihan 2 misalkan passing grade-nya. Nah itu sebenarnya masuk akal, tapi biasanya itu ke yang namanya univ sih. Misalkan kalian naruh yang namanya ITB itu di kedua misal, tapi yang pertamanya di bawahnya, misalkan ya contohlah UB atau sebagainya. Itu biasanya agak jual mahal sih ITB-nya kalau kalian naruh di pilihan kedua, biasanya kayak gitu, untuk naruh pilih jurusan. Nah terus biasanya ada rumor apa lagi ya, oke, ya ini menarik nih. Aku pernah dengar katanya ada yang bilang kalau milih satu jurusan doang itu aman nggak. Ya contohnya aku milih satu jurusan dan ya pilihan 2 aku dikosongin bener-bener karena ya dibanding pilihan 2 kalian maksain biasanya orang-orang ya pilihan 2 tuh pasti yang bener-bener realistis banget gitu, sampai kalian nggak mikirin itu tuh yang kalian mau atau bukan gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Kayak aku sih lebih mending kalau nggak diterima di pilihan satu, ya udah nggak usah sampai masuk ke yang nggak jelas ke mana-mana. Karena SNBP ingat SNBP itu ya udah kalian stuck, nggak bisa ngulang, nggak bisa semi gap, nggak bisa gap year, kecuali kalian mau masuk swasta, itu nggak apa-apa. Jadi yang menurutku kayak gitu. Nah, Ojan sendiri? Tadi pertanyaannya boleh gimana? Jadi pertanyaan itu, gimana sih strategi Kakak dalam memilih, jurusan gitu loh, mana yang ditaruh di pilihan pertama, mana yang ditaruh di pilihan kedua, seperti itu.
Oke, dulu aku jelasin, aku ceritain dulu. Dulu itu aku sama Farid sama temanku satu lagi itu sering banget kumpul dalam satu rumah. Kayak dulu ada rumah kosong di salah satu punya keluarga dari teman kami. Itu kosong dan yang punya itu lagi ke Belanda kalau nggak salah. Kami selalu pakai rumah itu untuk main, untuk belajar SNBT dan untuk belajar banyak hal lah istilahnya kayak kita pernah ya ngerjain soal fisika bareng sampai berdebat dengan satu sama lain terkait dengan soal fisika di situ. Dan di situ kami juga merencanakan apa yang akan kami lakukan setelah SMA gitu dan salah satunya adalah memilih pilihan SNBP. Pada saat itu, eee, aku sama Farid juga pada saat itu ya. Jujur aku nggak tahu Farid gimana, tapi istilahnya yang kita lakukan itu mirip-mirip. Aku dulu semua nge-list top 10, bukan top 10 universitas, tapi top 10 jurusan dan pasangan universitasnya yang sekiranya aku pengen dan aku realistis masuk ke sana. Dan di antara pilihan-pilihan itu banyak banget, pilihan yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang, dalam rencana hidup aku nggak pernah aku kepikiran mau ke sana, tapi setelah research, oh ternyata ada jurusan ini di univ ini, oh ternyata universitas ini bagus juga ya ada prodi ini, dan itu yang membuat aku insight baru juga dan dari situ aku mulai mengkerucutkan dari 10 itu aku pilih 5 yang realistis, tapi tetap idealis. Gitu, untuk SNBP. Terus aku seleksi lagi kira-kira mana yang bisa aku pilih. Dan dari yang aku pilih ini aku konsultasikan, ke stakeholder bahasanya nih, ke aku konsultasikan ke orang tua, ke teman, ke sahabat, ke guru juga kira-kira apakah kalau aku dengan pilihan ini apakah oke. Tapi yang menurutku paling paling krusial pada saat itu adalah komunikasiku dengan, orang tua. Karena menurutku kita di-provide ya, kita di-provide oleh mereka dan izin pun di-provide dari mereka. Insya Allah kalau memang mereka mengizinkan, kita juga diridhoi untuk masuk gitu kan. Dan menurutku itu adalah hal yang penting juga ketika saat itu kan aku sempat bilang aku pilihan di ITS, sebelumnya. ITS itu adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya ya teman-teman. Nah, orang tuaku itu nggak setuju dengan hal tersebut, karena Surabaya terlalu jauh dan memang untuk biaya hidup, biaya segala macam itu lebih mahal dibanding di Jogja. Dan itu yang membuat, pada akhirnya pilihanku adalah untuk masuk ke UGM dan orang tuaku juga bilang kayak, "Oh ya udah nggak apa-apa, UGM bagus," gitu. Ya bagus gitu, siapa yang bilang jelek gitu kan. Maksudnya lebih kayak, "Ya udah nggak apa-apa, UGM juga bagus kok," gitu. Masuk aja ke sana dan alhamdulillahnya dengan, segala pertimbangan, persiapan, dan juga perencanaan serta komunikasi yang lancar gitu, akhirnya aku bisa masuk ke UGM di prodi Teknologi Rekayasa Internet gitu. Itu sih mungkin untuk strateginya, yang penting kalian percaya diri aja sih, percaya diri dengan apa yang kalian iya, being NPD is a good attitude when it when you have to do it gitu. Jadi being NPD atau NPD itu kan singkatan dari narsistik apa Fadia? Pokoknya narsis, orangnya narsis gitu. Jadilah Boleh gimana? gitu ya NPD boleh? Boleh jadi NPD. Boleh jadi NPD ketika hal tersebut diperlukan. Ada waktunya Ada gitu kan waktunya Kak, ada NPD waktunya. itu diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian dan untuk bilang kayak, "Ah, gua bisa, yang lain apalah. Gua nih, gua udah kayak gini, kayak gini." Itu penting loh guys kadang untuk menjadi percaya diri. Jadi itu sih menurutku kayak pede aja dengan apa yang kamu pilih, jangan kemakan dengan omongan-omongan orang. Boleh boleh kamu dengerin saran orang, tapi jangan sampai saran orang itu, eee, yang apa namanya, kayak mengatur jalan hidup kamu seperti apa. Kamu punya kendali atas hidup kamu dan kamu yang berhak untuk menentukan kemana kamu akan membawa kapal hidupmu berlabuh. Nice nice. Oke guys, jadi, eee, setelah mendengarkan
Kakak keren ini tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya kalau misalnya hal yang penting itu adalah percaya diri, ya kan, Kak? Nah, buat pemilihan jurusannya tadi, Kak Farid juga udah menjelaskan kalau misalnya, buat ditaruh di jurusan pertama, di pilihan pertama itu tuh jurusan yang harus kalian pengenin banget gitu loh, yang kalian tuh pengennya tuh sebenarnya di mana. Entah itu terlalu tinggi jurusannya, univnya terlalu tinggi, nggak apa-apa, itu kalian berarti harus percaya diri, seperti itu. Nah, buat di pilihan-pilihan selanjutnya itu kalian bisa, kombinasiin antara idealis sama realistis yang udah dijelasin Kak Farid tadi, yang atau yang jurusannya bisa diturunin atau universitasnya standarnya diturunin, seperti itu. Nah, lanjut nih Kak, tadi kan udah sebutin ya, ada apa ya, hal-hal yang perlu dilakukan itu udah disebutin tadi. Nah, lanjutnya itu, ada kesalahan yang perlu dihindari itu seperti apa, Kak? Menurut Kakak tuh kesalahan fatal seperti apa sih yang perlu dihindari oleh, calon-calon SNBP nantinya gitu loh? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh, Kak. Kesalahan yang harus dihindari ketika SNBP itu nggak research sama sekali. Nggak riset tentang jurusan, tentang univ, sama sekali. Dan nggak mikirin dari jauh-jauh hari kalau SNBP. Kayak maksimal kalian udah mikirin itu pas kelas 12. Awal tuh kalian udah mikirin. Jangan pas mepet-mepet pendaftaran SNBP kalian baru mikirin kalian mau kemana. Karena eh, itu akan memengaruhi pace kalian dalam berpikir dan panik gitu. Jadi gue belum kepikiran nih mau kemana gue, dan di situ akan decisionnya itu nggak ideal jadinya, nggak prima. Decision yang kamu buat serasa terburu-buru jadinya. Jadi itu sih yang harus dihindari. Dan riset dan juga mengutamakan ini ya kayaknya lebih kayak mengutamakan ego. Kayak kadang orang-orang yang SNBP itu yang aku lihat ya pengalaman SNBP itu kadang apa ya, terlihat sangat pengen banget gitu. Itu jujur itu bagus. Cuman terkadang eh karena ini di jalur SNBP, kalau kecuali kalian punya persiapan yang matang, itu jujur ini nganclong sih, tapi skip aja yang ini. Tapi intinya guys, intinya adalah aku nggak jadi ngomong yang tadi, tapi intinya adalah kalian harus riset terkait dengan jurusan dan universitas jauh sebelum pendaftaran dimulai, karena itu akan memengaruhi apa yang akan kalian pilih nanti ketika SNBP. Itu sih. Aku kayaknya nambahin aja, kayak pasti kalian bingung, apa sih yang di-riset gitu kan dari pilihan-pilihan itu. Misalkan di univ nih, univ kalian bisa riset jurusan kalian itu akreditasinya apa, karena akreditasi itu sekarang berpengaruh banget. Sekarang ya setauku itu sekarang akreditasinya ada yang namanya nasional sama internasional doang. Kalau dulu nasional itu ada unggul, A, B gitulah. Nah, sekarang itu dipermudah kan, berarti minimal ada nasional sama kalau bisa yang udah internasional kan, itu juga bikin peluang kalian tuh lebih tinggi gitu misalkan untuk masa depan kalian. Nah, itu univ salah satunya. Terus kemudian kalian bisa lihat yang namanya RPS. Di situ ada rancangan apa Jan? P-nya? Pembelajaran. Oh, iya. Nah itu kalian bisa tahu kayak nanti tuh kalian diajarin apa aja gitu. Semester 1 kalian dapat apa aja. Itu cocok gak tuh sama kalian tuh matkul-matkulnya? Karena nanti kalian yang ngejalanin gitu kan. Jangan cuma tahu jurusannya aja gitu, tapi nggak tahu diajarinnya apa nanti gitu kan. Nah, itu penting juga. Terus yang ketiga, lingkungannya gimana? Itu lingkungan tuh nggak selamanya kayak teman-temannya gimana, ya kalian nggak bakal tahu karena angkatan kalian tuh baru terbentuk nanti saat kalian masuk. Nah, jadi lingkungan yang bisa kalian lihat itu contohnya kayak UMKM-nya UMKM. Misalkan kayak apa sih? Sorry, salah UKM, sebut. UKM, UKM. UKM. Aku ada UKM-nya. Nah, misalkan UKM-nya apa gitu, ada apa aja. Itu kayak kalian tuh coba sampai ke situ ya gitu. Setidaknya kalian udah mikirin ke situnya. Terus dosen-dosennya gitu lulusan mana dan kayak kalau mau kalau niat tuh dibaca juga jurnal-jurnal yang dikeluarin dosennya itu apa gitu kan. Itu bisa tuh dari situ. Terus kesalahan yang paling sering itu jangan sampai terpengaruh kayak top jurusan gaji tertinggi, masa depan paling banyak, peluang kerja gitu-gitu, stop sih menurutku. Kayak emang kalian bisa misalkan nanti survive misalkan di tambang misalkan, ya tambang oke lah tinggi. Cuma
nggak semuanya orang bisa survive gitu. Kayak di tekniknya aja udah susah, apalagi pas kerjanya. Jadi kayak kalau kalian misalkan yang kalian maunya itu nggak seperti yang orang bayangkan gitu, kayak itu bakal top banget, ya nggak apa-apa selagi kalian mau gitu. Menurutku itu jangan sampai terpengaruh banget sih kayak gitu-gitu. Terus ya sebenarnya konsepnya itu jangan sampai terpengaruh sama omongan orang. Ya aku tahu kalau misalkan jurusan kalian misalkan apa atau gimana, sekali lagi jangan sih, soalnya aku tahu juga kayak misalkan ya orang-orang tuh pasti nggak ada selesainya ngomongin kita gitu. Tapi ya untuk apa? Kan dia ikut ibaratnya nggak kontribusi sama kita gitu loh. Dia nggak ikut bantu kita di dunia ini, dalam hidup ini kan. Jadi kayak ya udah bener kata Ojan kok, kayak hidup kalian ya kalian yang menentukan gitu. Gak usah ada campur tangan orang lain. Kecuali dibumbuin orang tua nggak apa-apa. Kayak misalkan dinasehatin kayak ya sebenarnya kita berdua tuh sama-sama nggak bisa ke ITS. Karena aku juga yang paling aku mau itu sebenarnya ya di ITS itu, cuma karena ITS itu Surabaya, sekali lagi jauh banget. Jadi aku nggak diizinin karena ya menurut aku orang tua itu kayak kunci doa paling utama, karena siapa lagi doa yang paling manjur selain orang tua gitu kan. Stop. Respect. Salut Kak, salut. Oke, jadi tadi Kak Fauzan sama Kak Farid udah menjelaskan kalau misalnya hal yang terpenting itu kalian harus riset gitu kan. Nanti matkulnya bakal kayak gimana, dosennya itu lulusan apa. Kalian juga jangan sampai terpengaruh sama omongan-omongan orang lain gitu loh. Karena nanti yang bakal ngejalanin kuliahnya itu kalian sendiri gitu kan. Nanti orang lain juga nggak bakal bantu gitu loh. Jadi intinya riset dan kalian jangan terpengaruh sama omongan orang lain. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada nggak sih Kak simulasi atau prediksi peluang lolos gitu? Kayak sumber mana sih yang Kakak pakai waktu itu buat ngesimulasi gitu loh, prediksi peluang lolos Kakak itu seberapa besar gitu loh? Oke, ini kita berdua dari sumber yang sama ya, Nit. Oke, dari aku aja ya. Jadi aku nggak tahu sekarang masih ada enggak itu platformnya masih ada atau enggak. Tapi dulu kami selalu ngecek SNBP itu dari Zebra Cross. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi itu menurut kami salah satu hal yang worth it untuk dicoba. Setidaknya kalaupun itu tidak akurat, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu. Nah, intinya ada itu platform Zebra Cross. Mungkin kalau masih ada bisa dicari. Tapi di Pahamify kalau nggak salah juga ada ya. Di Pahamify juga ada. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi karena kami melihat kalau Pahamify itu kan mungkin untuk beberapa orang berbayar ya, dan ada premiumnya. Sementara kalau Zebra Cross itu bebas. Kalian bisa gunakan semau kalian. Gak tahu ya tahun ini apakah jadi premium atau enggak, kita lihat aja. Tapi ini bukan endorse atau gimana, kami menyarankan di Zebra Cross. Oke, boleh nanti dicoba ya sama teman-teman di rumah. Webnya namanya Zebra Zebra Cross. Cross. Atau enggak nanti di Pahamify ya kalau kalian berlangganan mungkin ya. Yes. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga nih, yaitu sesi Q&A kilat. Jawabannya boleh singkat aja ya Kak, tapi asal jelas gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau milih PTN dan jurusan di SNBP itu strateginya gimana sih Kak? Realistis atau ambisius? 1, 2, 3. Ambisius. Jujur, walaupun aku realistis milihnya, tapi aku lebih menyarankan teman-teman untuk ambisius gitu. Karena itu akan lebih bangga teman-teman dengan apa yang teman-teman sudah perjuangkan gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sistem zonasi di SNBP itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Bener nggak siswa dari sekolah tertentu itu lebih diuntungkan? 1, 2, 3. Benar. Kenapa? Ya karena di Undip, di angkatanku sendiri itu rata-rata sampai 40%-an lebih isinya anak Semarang. Terutama kayak sekolah-sekolah topnya Semarang kayak SMK 7 gitu-gitu, terus ada SMA 3 gitu. Nah, jadi kenapa kita bilang bener ya, itu udah terbukti banget. Nah, apalagi nggak cuma di angkatanku doang, itu di angkatan bawah, angkatan atas pasti kebanyakan anak Semarang gitu. Kalau dari UGM sendiri nih guys, itu lebih dari 50% kebanyakan adalah orang-orang Jogja atau orang-orang lokal. Bahkan ada satu SMA di Jogja itu yang hampir satu angkatan naik kelas ke UGM. Bayangkan satu angkatan naik kelas ke UGM, kayak mereka tinggal pindah sekolah doang gitu, nggak kemana-mana.
bahkan cuma beberapa doang yang non UGM. Yang non UGM pula mereka keluarnya kemana? Ke univ luar negeri, ke Universitas Indonesia, ke ITB dan lain-lain. Jadi menurutku kalau ada yang bilang apakah SNBP itu milihnya orang-orang lokal? Ya, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan akan lebih memilih orang-orang lokalnya dulu, walaupun mungkin persentase orang-orang lokalnya bakal dibanyakin dibanding persentase orang-orang yang dari luar daerahnya gitu. Tapi bukan berarti kita dari daerah luar kita nggak bisa bersaing juga dengan orang-orang dari SMA gitu. Karena jujur SMA di Jogja itu emang SMA top-top semua dan bahkan ada satu SMA yang memang itu masuk 10 SMA terbaik di Indonesia dan itu akan sangat bersaing banget apalagi untuk masuk UGM gitu. Berarti emang lebih diuntungkan ya siswa dari sekolah yang favorit istilahnya Betul. seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya ngaruh nggak sih Kak prestasi non akademik kayak misalnya organisasi, lomba atau sertifikat gitu? Ngaruh atau enggak? 1, 2, 3. Ngaruh. Kenapa tuh Kak? Ya yang non akademik lah yang ngomong. Oke, aku non akademik. Oke, jadi guys, aku masuk teknologi rekayasa internet itu masuk aku dengan 3 prestasi dan 3 prestasi ini nggak ada relate-nya sama program studiku. Ketiganya adalah prestasi puisi, baca puisi dan itu menurutku setidaknya bisa menunjang ketika nilai kalian sama dengan orang yang lain, menjadi nilai tambah sedikit menonjol gitu dan pada akhirnya kepake juga sebenarnya prestasi itu karena kalian bisa ikut lomba juga terkait dengan non akademik di universitas gitu. Nggak hanya yang linear dengan jurusan kalian dan itu cukup dibutuhkan juga oleh universitas. Ini non akademiknya berarti selain rapot gitu. Iya betul Kak. Oh, oke, ya udah kalau itu. Ya, sebenarnya prestasi itu ngaruh ya selain rapot itu kenapa? Karena ya di mana ada yang namanya kondisi ketika nilai rapot kalian tuh sama. Misalkan kayak gitu, univ pasti lebih ngelihat ke siapa yang punya prestasi gitu. Walaupun prestasinya ya tadi kayak Ojan, walaupun nggak selinear mungkin, tapi ya tetap aja itu bisa jadi pertimbangan dari univnya karena kalian ada poin plus dibandingkan teman kalian yang misalkan rata-ratanya sama tapi nggak punya sertifikat, menurutku gitu. Nah, tambahan guys, sebentar. Tambahan apalagi kalau lomba atau sertifikat lomba akademiknya itu dari program studi yang kalian incar atau kalian daftar. Misalkan aku program studi teknologi rekayasa internet ngadain satu lomba. Itu kalau kalian menang di lomba itu yang dikhususkan untuk anak-anak SMA, biasanya itu langsung diterima. Ada misalkan dulu aku ikut debat UI. Itu kalau kalian punya sertifikat debat UI bisa langsung masuk kalau nggak salah itu ilmu sejarah UI. Ada juga di UGM itu Olimpiade Pariwisata. Kalau kalian mau masuk program studi pariwisata di UGM, kalian punya sertifikat dari Olimpiade Pariwisata UGM, dicantumin di SNBP, itu kemungkinan besar akan lolos. Jadi prestasi ngaruh, apalagi prestasi yang dikeluarkan dari program studi atau univ yang kalian pilih, itu sih. Oh berarti emang prestasi itu ngaruh ya guys, nggak ada istilahnya, prestasi itu nggak ngaruh deh, udah nilai rapot aja nggak apa-apa gitu loh. Nah, oke pertanyaan selanjutnya nih Kak, berapa minimal rata-rata rapot yang aman untuk PTN favorit? Boleh silahkan Kak. Oke. Bareng-bareng atau gimana? Nggak apa-apa kalau misalnya sendiri-sendiri juga. Oke, kalau aku mungkin amannya range 89 sampai 91. Itu menurutku untuk masuk aman. 89 kalian sebagai ini kita khusus untuk anak-anak Semanis ya berarti ya? Iya betul Kak. Untuk anak-anak SMA Negeri 1 Sumber, menurutku 89 tuh udah aman untuk masuk ke top PTN. Salah satunya mungkin ITB Cirebon ya. Itu bisa masuk kalian lah 89 dan mungkin bisa bersaing juga di ITB Bandung di 89 itu. 90 kalian bisalah masuk ke UGM. UGM dengan jurusan yang mungkin di mid apa ya mid maksudnya nggak terlalu favorit tapi nggak terlalu rendah juga di mid itu masih bisa 91 menurutku itu aman buat ke ITB yang Bandung itu aman ITB Bandung itu aman mungkin kalau mau coba Unair ITS juga menurutku masih range aman juga gitu. Oke ya sebenarnya sama sih karena kita bahasa kan Semanis ya. Soalnya di luar sana kan
belum tentu bisa sama juga untuk minimalnya. Karena temanku aja sekitar 88, 89 itu masih bisa, sedangkan aku harus ngejar yang namanya nilai 90 kalau di sini ya. Kalau udah di bawah 89 tuh susah banget buat masuk Undip jujur. Jadi menurutku ya minimal 90 ke atas lah, itu udah oke sih. Kayak jangan terpaku sama 89 udah bisa masuk nih, tadi katanya ya kalau kalian bisa lebih kenapa enggak gitu. Jangan sampai kayak gitu juga. Nilai itu masih bisa kalian kejar lah selagi belum semester terakhir itu, semester 5 gitu. Oke, berarti nilai rata-rata rapot yang aman buat masuk ke universitas itu 90 ke atas ya Kak ya. Tapi itu balik lagi Iya. ke universitas yang akan dituju itu gimana, karena pasti beda-beda guys, range apa ya, aman buat masuknya itu seberapa besar gitu loh. Iya, dan juga jangan takut gitu kalau nilai kalian kecil, jangan takut untuk mencoba karena lebih baik gagal ketika mencoba daripada tidak sama sekali. Betul betul betul. Jadi kalian kalau misalnya nilainya belum mencapai 90 rata-ratanya jangan berkecil hati ya, tetap harus berani buat mencoba gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, lebih baik, PTN top dengan jurusan biasa atau PTN biasa dengan jurusan favorit? Ini sebenarnya susah sih, cuma menurutku ya kalau bisa ada yang dua-duanya lah, tolong tolong banget. Tapi kalau disuruh milih, susah banget. Kayaknya PTN top sih. Kenapa? Menurutku di PTN top itu banyak banget opportunity, banyak banget peluang, kalian bisa lebih berkembang gitu. Jadi dibandingkan di PTN biasa menurutku yang mungkin berbeda gitu kan. Ya nanti ini Ojan banyak banget nih nanti ceritanya apa aja sih sebenarnya kayak dari PTN top itu gimana sih, opportunity apa aja kayak yang bisa mengembangkan kalian gitu. Nah, itu. Oke, jadi jujur aku nggak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini karena ini kembali lagi ke orangnya gimana. Kalian emang mau mengincar exposure atau mau mengincar prodinya itu sendiri. Tapi kalau menurutku aku akan lebih cenderung memilih kamu kalau bisa usahakan keduanya bagus. Tapi coba usahakan di PTN yang memang top dulu tanpa mendiskreditkan PTN-PTN atau perguruan tinggi yang lain. Menurutku exposure yang kalian dapat di top PTN itu sangat banyak. Opportunity yang ditawarkan juga sangat banyak. Kerjasama internasional, nasional dengan perusahaan-perusahaan itu pasti banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan kalaupun kamu nggak sesuai passionnya di prodi tersebut, itu kamu bisa mengembangkan di bidang yang lain. Jadi bukan berarti aku menormalisasikan kalau udah kalian di top PTN aja, jangan kejar impian kalian, prodi kalian, enggak gitu. Tapi ini kembali lagi kan karena pertanyaan tadi seperti itu, kalau bisa memang di top PTN. Bukan jujur karena banyak yang bilang kuliah di mana aja sama aja. Iya betul betul Iya kan? betul. Ada yang bilang kuliah di mana aja sama aja. Menurutku itu enggak sepenuhnya benar karena di PTN-PTN yang bagus, itu kalian lebih punya exposure lebih dan punya opportunity yang lebih dibanding dengan perguruan tinggi yang sorry to say itu mungkin masih berkembang dan menunjukkan namanya gitu. Itu lebih sedikit opportunity-nya dan exposure-nya tidak sebanyak itu. Tapi itu kembali lagi ke orangnya, apakah orang tersebut bisa memaksimalkan opportunity dan exposure yang dihadirkan dengan PTN top atau enggak? Kalau enggak sama aja gitu. Kalian kayak mending jadi orang yang di PTN biasa aja, tapi PTN atau PTS biasa aja, tapi kalian bisa berkembang dan mendapatkan opportunity yang banyak gitu. Sebenarnya yang membedakan adalah opportunity dan exposure-nya aja. Contohnya aku deh, kayak misalkan di UGM itu aku gini, aku TRI, Teknologi Rekayasa Internet, ngoding dan semacamnya elektro gitu. Itu it's not really my passion. Maksudnya aku nggak terlalu jago di bidang hal itu. Di bidang itu aku nggak terlalu jago. Tapi aku bisa ngembangin minat aku di yang tadi udah aku ceritain misalkan soft skill di perencanaan acara atau dan lain-lain dan alhamdulillah aku bisa menyalurkan hal tersebut kemarin di Pionir Gajah Mada. Pionir Gajah Mada menurutku itu adalah salah satu event terbesar di UGM, acara terbesar di UGM dan alhamdulillah bisa menjadi pemandu lah istilahnya, master of ceremony di acara sebesar itu menurutku adalah sebuah opportunity dan setelah itu datang kesempatan-kesempatan lainnya gitu, datang panggilan
nge-MC, datang panggilan, pokoknya banyak. Sampai kemarin terakhir itu aku diundang untuk jadi MC di acara yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Republik Indonesia. Oke, berarti emang kalau misalnya dapet jurusan favorit sama PTN top emang itu diutamakan kan kalau bisa dua-duanya. Cocok, itu kalau bisa seperti Iya, itu. kalau bisa dua-duanya. Tapi balik lagi ya guys ke kaliannya sendiri seperti yang tadi Kak Farid sama Kak Fauzan jelaskan. Nah, selanjutnya nih Kak, banyak banget nih omongan-omongan soal SNBP. Nah, sekarang kita bakal lurusin bareng nih lewat sesi mitos versus fakta. Jadi nanti Oke. kakak-kakak jawab ini tuh mitos atau ini fakta gitu loh. Oke, nah pertanyaan yang pertama, sekolah favorit itu peluangnya apakah lebih besar untuk lolos SNBP, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Oke, mau dijelasin dulu atau tidak usah? Mungkin dikit. Boleh. Sekolah tadi back to story yang tadi di Jogja, SMA Jogja yang favorit itu hampir satu angkatan diterima di UGM. Sementara Manis gitu yang di Cirebon yang mungkin tidak ada dalam radar UGM gitu, itu yang diterima ke UGM nggak sampai satu angkatan gitu, bahkan satu kelas pun enggak. Jadi menurutku itu fakta. Kalau kalian masuk sekolah favorit, peluang SNBP lebih tinggi. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah prestasi itu cuma formalitas dan yang penting itu nilai rapot, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oke, boleh jelasin Kak Farid? Sebenarnya kita ngejelasin ulang-ulang sih. Cuma yang tadi aku bilang, kalau misalkan seburuk-buruknya kalian tuh nilainya bener-bener di opsi orang terakhir deh yang bakal keterima gitu. Dan itu kebetulan ada 2 orang dan kalian sama kayak dia. Nah, tadi aku bilang, apa yang bisa dilihat dari univ? Ya salah satu-satunya selain dari nilai rapot, ya prestasi kalian. Makanya kenapa itu mitos, karena kalian percuma nilai rapot 94, 95. Ya oke lah, kalau iya gila aku aplaus. Cuma kalau kita di Semanis kan 95 itu gak ada apa-apanya, nggak bakal dipercaya sama top-top PTN kayak ini sekolah aja nggak dikenal nih kenapa bisa 95 gitu kan. Makanya kalian gak perlu terlalu fokus sama nilai rapot menurutku. Karena ya sekolah-sekolah yang top pun nilai 88 pun bisa masuk karena dia udah dipercaya dan orang tersebut pasti punya banyak prestasi kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau pilih jurusan sepi peminat itu pasti lolos, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Kenapa tuh Kak? Banyak kok di angkatan kita yang milih jurusan sepi peminat tapi nggak lolos gitu. Belum berhasil rezekinya lolos SNBP. Jadi itu nggak berpatokan ya, Iya. jurusannya sepi peminat itu pasti lolos atau jurusannya rame itu pasti nggak lolos, itu nggak seperti itu ya Kak ya? Oke, yang terakhir nih Kak, SNBP itu sistem lotre, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Mau dijelaskan? Ya, kita penjelasan panjang lebar, cerita panjang lebar tadi kayaknya itu udah memberikan fakta bahwa SNBP itu nggak sepenuhnya lotre. Maksudnya dalam artian undian univ, undian berhadiah univ, ngambil satu orang random gitu, enggak. Karena menurutku ada penilaian juga di balik banyak hal itu. Jadi kalau dibilang sistemnya lotre, enggak, tapi memang sangat tidak bisa ditebak gitu. Oke. Gak kerasa nih guys, kita udah sampai di akhir episode hari ini. Nah sebelum ditutup nih Kak, boleh dong satu kalimat motivasi buat adik-adik kelas 12 yang mau berjuang di SNBP. Oke, mungkin Farid akan diwakilkan oleh aku ya, karena kita satu hati nih. Karena kita punya motivasi yang sama untuk adik-adik kelas tercinta. Anjay. Oke. Mungkin dari kami berdua ingin menyampaikan bahwa percaya dirilah soal apa yang kalian punya, jangan minder dengan kalian semua. Misalkan kalian merasa bahwa kalian sekolah di daerah Cirebon yang mana memang mungkin kurang diminati oleh banyak sekolah. Jangan minder, jangan pikirkan apa kata orang yang buruk-buruk, percaya diri dan buktikan kalau kalian bisa gitu. Kalau ada orang yang background sama dari kalian itu bisa melakukan apa
impian mereka, apa mimpi mereka, maka kamu juga bisa untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai orang lain atau pikiran negatif kamu mengendalikan jalan hidup kamu. Karena sekali lagi seperti yang tadi aku sampaikan, kamu punya kendali mutlak atas hidup kamu dan orang lain nggak punya hak untuk mengendalikan apa yang ada dalam hidup kamu. Jadi intinya percaya dirilah dengan apa yang kamu punya dan perjuangkan hal tersebut sampai titik darah penghabisan. Asik. Oke, terakhir nih Kak, kalau Kakak bisa ngasih pesan buat diri Kakak sendiri waktu kelas 10 atau kelas 11, apa nih yang bakal Kakak sampaikan? Oke, mungkin aku bakal nyampein, buat aku yang dulu kelas 10, kelas 11, kan dulu aku bener-bener paling cuma bisa ngejar rapot kan, nggak tahu juga ada yang namanya prestasi. Makanya mungkin aku bakal fokus ke prestasi aja. Udah sekolah mah biasa aja dah, karena prestasi itu sebenarnya ngaruh, selain ngaruh, ya itu membuat kalian berkembang. Kalau sekolah cuma dengan sekolah menurutku itu kurang banget sih buat hard skill kalian atau soft skill kalian. Jadi mending aku bakal bilang cari prestasi. Kalau aku ingin sampaikan ke aku di kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau masa SMA, sama kayak Farid Farid, ayo kejar prestasi, ayo kejar ilmu-ilmu baru, ayo kejar ilmu-ilmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Karena menurut aku pelajaran di SMA itu penting, tapi tidak praktikal. Yang menurut aku itu akan sangat terpakai di kuliah. Dan ayo coba kejar kegiatan-kegiatan di luar selain akademik. Nggak harus organisasi, bisa lomba, bisa volunteer, bisa lain semacamnya banyak. Kalau aku bisa bilang ke diriku itu yang harus kamu lakukan. Jangan fokus belajar di sekolah aja dan jangan fokus main aja gitu. Tapi juga cari kegiatan-kegiatan yang sekiranya mendongkrak minat kamu, mendongkrak apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Pokoknya cari suara lo. Oke, siap siap siap. Baik, terima kasih banyak untuk kakak-kakak alumnis manis yang keren banget nih yang udah sharing-sharing pengalamannya dan insight-insight baru hari ini. Ya, makasih juga Pak Dio untuk udah memandu ya Oke. acara Univice pada sesi kali ini. Oke, oke. Semoga sharing ini bisa menjadi eh, acuan, panduan untuk anak kelas 12 agar lebih yakin dan lebih percaya diri untuk melewati SNBP nanti gitu. Jadi aku Fadia Zaharani, sampai jumpa di Univives berikutnya. Bye-bye.